Prediksi AC Milan versus Lazio 12 September 2021. Peringkat 4 AC Milan akan berhadapan dengan pemimpin klasemen Lazio pada pekan ketiga Liga Italia atau Serie A 2021-22, Minggu 12 September. Grande Partita di San Siro dengan kick-off 23 waktu Indonesia Barat ini adalah kesempatan bagi kedua tim untuk mengukuhkan posisi di papan atas. Milan telah memenangi 2 pertandingan pertamanya. Milan mengawali musim dengan kemenangan 1-0 atas tuan rumah Sampdoria berkat gol tunggal Brahim Diaz. Setelah itu, tim besutan Stefano Pioli menang 4-1 menjamu Cagliari, di mana Sandro Tonali serta Rafa Leao masing-masing mencetak 1 gol, dan striker baru Olivier Giroud mencetak 2 gol pertamanya dengan seragam Milan. Gol Tonali kontra Cagliari juga merupakan gol pertamanya untuk Milan. Tonali membobol gawang Cagliari dengan sebuah tendangan bebas yang brilian. Ini mengingatkan Milanisti pada sosok Andrea Pirlo yang pernah memperkuat Milan pada periode 2001 hingga 2011. Gol perdana ex-gelandang Italia itu untuk Milan juga tercipta dari tendangan bebas, yakni ketika Rossoneri menang 3-1 menjamu Parma di Serie A pada 30 Maret 2002. Sementara itu, meski ditinggal pelatih Simon Inzaghi dan penyerang Joaquin Correa ke Inter Milan, Lazio ternyata mampu tampil ganas. Di bawah kendali ex-Napoli dan Juventus Maurizio Sarri, Lazio menghajar tuan rumah Empoli 3-1 dan menang 6-1 saat menjamu Spezia. Lazio meraih comeback win atas Empoli berkat gol-gol Serhej Milinkovic-Savic, Manuel Lazzari, dan Ciro Immobile. Setelah itu, Lazio menghabisi Spezia melalui gol-gol Philip Anderson, Elset Wiesach, dan Luis Alberto, serta hat-trick Immobile. Harus diakui, Immobile adalah ancaman besar bagi Rossoneri. Mereka benar-benar harus mewaspadai bomber timnas Italia ini. Milan cuma kalah 1 kali dalam 31 kali laga kandang terakhirnya melawan Lazio di Serie A, dan Milan tak terkalahkan dalam 7 laga terakhirnya di Serie A. Prediksi skor akhir, AC Milan versus Lazio 2-1. Istirahatkan Ker, AC Milan siap mainkan Romagnoli kontra Lazio. AC Milan kemungkinan besar akan kembali menurunkan Alessio Romagnoli saat menjamu Lazio di giornata ketiga Liga Italia pada Minggu 12 September 2021. Kini metode tambal sulam akan kembali dipakai Pioli saat mereka ingin mengistirahatkan Simon Kjær maupun Alexis Saelemaekers yang butuh istirahat setelah keduanya tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022. Hal tersebut membuat Alessio Romagnoli kemungkinan besar akan turun sejak menit awal. Kembalinya Alessio Romagnoli untuk mengisi deretan line-up AC Milan versus Lazio dibocorkan oleh jurnalis Manuele Biagini yang berbicara langsung di Sky Italia. Biagini meyakini jika kapten Milan tersebut akan menjadi starter saat Rossoneri menjamu Lazio di San Siro pada Minggu 12 September. Dalam laga nanti, ia menilai Romagnoli akan diduetkan dengan Fikayo Tomori yang kebetulan tak ikut serta membela negaranya dalam jeda internasional. Dipilihnya Romagnoli jadi starter lantaran AC Milan ingin mengistirahatkan Simon Kjær yang baru saja tampil bersama timnas Denmark di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Situasi yang sama berlaku pada Alexis Saelemaekers, pemain Belgia yang ikut menyumbang 1 gol saat Belgia menggilas Ceko pekan lalu. Peran Saelemaekers akan ditambal dengan rekrutan anyar Alessandro Florenzi yang akan menjadi pemain sayap pada formasi 4-2-3-1. Kemungkinan besar, Florenzi akan tandem di posisi winger dengan Ante Rebic yang menempati sisi kiri. Bersama Brahim Diaz, keduanya punya tugas khusus, yakni mensuplai bola ke Zlatan Ibrahimovic yang akan tampil sebagai ujung tombak AC Milan kontra Lazio di Liga Italia. Sejajar dengan Messi dan Ronaldo, Ibrahimovic dirindukan Ballon d'Or.
Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengklaim dirinya sejajar dengan mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Pemain yang akrab disapa Ibra itu yakin kualitasnya tak jauh berbeda dengan Ronaldo dan Messi walaupun usianya terpaut jauh. Bahkan mantan pemain Barcelona itu dengan percaya diri menyebut dirinya sebagai yang terbaik di dunia. Saya tidak kurang dari Messi dan Ronaldo, saya pikir saya yang terbaik. Jika kita berbicara tentang kualitas intrinsik, saya tidak perlu iri kepada mereka, kata Ibrahimovic dikutip dari France Football. Pemain asal Swedia berusia 39 tahun itu menegaskan dirinya tidak berada di bawah bayang-bayang Messi dan Ronaldo, walaupun ia belum pernah mengangkat trofi Liga Champions dan Ballon d'Or. Dengan sambil berkelakar, Ibrahimovic menyinggung soal Ballon d'Or yang belum pernah ia dapatkan. Berbeda dari Ronaldo yang sudah meraih 5 gelar dan Messi dengan 6 gelar pribadi paling prestisius itu. Jika Anda melihat trofi, maka saya tidak memenangkan Liga Champions, tapi saya tidak tahu bagaimana Anda menghitungnya. Saya tidak terobsesi dengan itu, sebab ketika Anda melakukan hal-hal baik secara kolektif, individu mengikuti. Individu tidak bisa menjadi baik jika kolektif tidak baik. Apakah saya merindukan Ballon d'Or? Tidak. Ballon d'Or yang merindukan saya. Jauh di lubuk hati, saya pikir saya adalah yang terbaik di dunia. Saya tidak berpikir itu relevan untuk membandingkan satu pemain dengan yang lain, pungkas Ibrahimovic. Ibrahimovic memang dikenal sebagai savior bagi klub yang dibelanya. Dari Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain, dan AC Milan pernah dipersembahkan gelar oleh Ibra. Namun ia belum pernah sekalipun mendapat Ballon d'Or dan Liga Champions yang menjadi catatan minor dalam perjalanan karir sepak bola profesionalnya. Kini bersama AC Milan, Ibrahimovic berusaha untuk membawa klub peraih 7 gelar Liga Champions itu kembali ke kejayaannya. Milan resmi umumkan Giroud telah negatif COVID-19. AC Milan resmi mengumumkan bahwa Olivier Giroud telah dinyatakan negatif COVID-19 yang tentunya menjadi suntikan segar tersendiri bagi klub. Giroud akhirnya dinyatakan negatif COVID-19 setelah positif yang membuatnya terpaksa dicoret dari tim nasional Prancis selama jeda internasional kemarin. Kabar tersebut tentunya memberi angin positif bagi Rossoneri yang akan menghadapi jadwal pertandingan menantang selama 1 pekan ke depan. Pemain internasional Perancis tersebut telah menjadi sosok penting bagi Milan dalam 2 pertandingan pembuka Serie A musim ini dengan mencetak brace melawan Cagliari. Ia pun membuktikan mampu berperan cukup baik sebagai deputi Zlatan Ibrahimovic atau bahkan mungkin lebih. Melalui website resmi mereka, Rossoneri mengumumkan bahwa striker 34 tahun tersebut telah dinyatakan negatif COVID-19. Sabtu 11 September ini, ia akan menjalani pemeriksaan yang diperlukan agar dapat kembali menjalani aktivitas olahraga bersama Rossoneri. Masih perlu dilihat apakah ia bisa kembali ke skuad Stefano Pioli, namun kemungkinan besar ia belum bisa dimainkan untuk pertandingan melawan Lazio Minggu 12 September malam nanti. Kendati demikian, ia seharusnya sudah sepenuhnya siap pada duel penting kontra Liverpool pada fase penyisihan grup Liga Champions. Kabar pulihnya Giroud tersebut tentu menjadi suntikan besar bagi Milan, mengingat raksasa Serie A tersebut memerlukan banyak kekuatan yang bisa diandalkan jelang pekan krusial musim ini saat mereka harus menghadapi Lazio, Liverpool, dan Juventus hanya dalam kurun waktu 1 pekan.